Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Masih semangat, Bu ya? Masih. Siang hari ini masih semangat. Bu, ini saya ketemu dengan Ibu karena kami ada tugas nih, Bu, dari tugas pendidikan cedera atau pendidikan guru penggerak. Nanti yang berhubungan dengan kami harus berwawancara nih dengan Ibu untuk bagaimana proses pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di SSB 1 kali ini. Iya. Jadi izin nanti saya mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Ya silakan Pak Oji, biar kita berbagi. Iya, siap. Sebagai pimpinan Ibu kepala sekolah di SMP 1 kali ini, tentu Ibu sudah menghadapi berbagai banyak permasalahan, kasus mungkin yang menuntut Ibu untuk bijak dalam mengambil sebuah keputusan ya, Bu ya. Terus biasanya, Bu nih, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang sedang Ibu hadapi ini? Apakah dia itu dilema etika atau bukan moral? Apa yang Ibu lakukan untuk mengidentifikasinya? Biasanya suatu kasus atau situasi yang terjadi di sekolah kita ya Pak Oji, itu tentunya ada antara dua pilihan. Itu tadi ada pilihan sama-sama benar, juga mungkin kalau yang keduanya itu benar maka itu adalah dilema etika. Kemudian kalau salah satu pilihan salah maka itu adalah rujukan moral. Jadi kita memang selaku pimpinan itu harus bijak dalam keputusan yang kita ambil itu adalah kita lebih mengutamakan untuk keputusan orang banyak dan tentunya adalah jangka panjang seperti itu Pak. Berarti Bu, pada akhirnya yang keputusan yang Ibu ambil ini harus bisa untuk jangka panjang, tujuan bersama. Dan tujuan bersama ya, Bu ya. Ini adalah visi misi sekolah seperti itu. Bu, selama ini nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, bukan? Terutama untuk kasus-kasus yang biasanya ini agak susah nih Bu kita menentukannya, kalau dia dilema etika yang dia antara benar dengan benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Bagaimana biasanya? Ya, dalam pengambilan keputusan atau situasi ini biasanya saya ini mempertimbangkan tadi saya sampaikan terlebih dahulu. Kemudian tujuan bersama. Kemudian kita lebih mengutamakan untuk kepentingan murid ya, kebutuhan murid. Jadi juga kita memikirkan dampak dari jangka pendek maupun jangka panjang dari keputusan yang kita ambil. Kemudian juga kita apa hasil akhir yang akan kita capai itu juga kita harus pertimbangkan. Tentunya yang kita ambil itu adalah suatu keputusan dengan kemudian saya itu biasanya akan mengajak guru atau mungkin wakil saya tergantung dari permasalahan itu untuk berdiskusi dulu terlebih dahulu. Kemudian kan mereka akan ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan saran ya seperti itu. Tentu saya akan menimbang terlebih dahulu lah, mana yang dampak positifnya yang lebih besar, sehingga keputusan yang kita ambil itu dengan harapan tidak merugikan salah satu pihak. Bisa yang kita ambil itu bisa untuk kebersamaan dan bisa disepakati bersama seperti itu. Bu, ada langkah-langkah atau prosedur tertentu yang Ibu lakukan selama ini? Oh ada Pak Oji, karena tentunya kita punya etika ya Pak Oji ya. Kita tahu tentunya kita terlebih dahulu adalah mengidentifikasi suatu masalah, benar salahnya. Kemudian kita mengumpulkan informasi-informasi dan tentunya didasarkan dari nilai-nilai kemanusiaan, tentunya nilai-nilai kepedulian. Nah juga kita keadilan dari masalah itu sehingga dua belah pihak itu benar-benar bisa merasakan tidak dirugikan salah satu, bisa mengalami mencari solusi itu untuk kesepakatan bersama dan bisa dirasakan bersama. Semua proses pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, Ibu, kira-kira apa saja yang selama ini Ibu rasa sudah berjalan secara efektif? Dalam pengambilan keputusan yang sudah berjalan efektif itu adalah prinsip yang tepat dalam pengambilan keputusan, itu adalah tentunya aturan-aturan yang berlaku. Bagaimanapun kita itu ada aturan norma serta nilai-nilai yang kita hormati di komunitas, karena kita sekolah tentunya yang berada di sekolah satuan pendidikan itu khususnya kalau kita berarti SMP 1 Karimun, tentunya di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Kemudian juga saya mempertimbangkan juga berasal dari hati nurani ya Pak Oji ya. Hati nurani juga tentunya berdampak besar positif bagi sekolah. Nah itu saya katakan tadi orang banyak juga berpusat pada murid ya, baik itu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi semua itu sebab akibatnya kita harus pertimbangkanlah dengan maksimal dan matang.
Jadi kan serta kerjasama itu yang penting Pak Oji. Nah, itu sudah berjalan efektif Ya, ya? ya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Bu, selain udah ada nih yang berjalan efektif, tentu ada nih Bu kendala atau tantangan yang Ibu alami atau yang Ibu dapatkan selama proses pengambilan keputusan-keputusan yang sudah Ibu ambil itu. Iya. Kalau apa namanya dilema ya Pak ya, tantangan yang saya hadapi itu adalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, kesenjangan, karena tidak semua orang memahami apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang orang ya atau mungkin pihak tertentu beliau tidak ini apa namanya mungkin sesaat. Sementara saya sebagai pemimpin harus berpikir untuk jangka panjang, untuk kebaikan bersama seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Karena tidak semua orang paham apa yang kita ingin juga. Maka di situ kita harus pandai menyikapi tadi itu dengan kepedulian, kasih sayang. Ya kita harus bisa menjelaskan secara maksimal dan apa sih tujuan dari ini seperti itu. Juga harapannya tantangan ini bisa teratasi dengan baik. Alhamdulillah selama ini dalam menyelesaikan kasus apapun, masalah apapun itu biasanya bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dihormati dan bisa disepakati dan bisa diselesaikan dengan baik. Itu semua tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak tergantung dari suatu masalah dan kasus. Jadi Bu, kira-kira Ibu biasanya nih Bu, kebiasaan yang biasa Ibu lakukan nih, apakah Ibu memiliki tata kala tertentu atau jadwal tertentu ketika menangani sebuah kasus, atau Ibu langsung saja Bu ketika di hari itu dari masalah Ibu langsung memecahkan masalahnya di situ juga? Ya, saya ada dua. Dalam mengatasi masalah seperti misalnya dilema etika atau masalah yang lain dalam pengambilan keputusan. Ada yang saya bisa langsung ambil cepat itu tergantung dari kebutuhannya. Tapi tetap langkah pertama itu saya mendengarkan dan menelaah terlebih dahulu masalah tersebut. Jadi bukan top langsung seperti ini. Tetap ya buka informasi dulu, fakta-fakta berbagai pihak yang terlibat, tergantung apakah itu guru, apa misalnya siswa, misalnya apakah cukup hanya dengan guru, apakah cukup dengan wali kelas, dengan guru BK. Kalau misalnya udah tingkat agak tinggi mungkin perlu melibatkan orang tua, komite jika atau mungkin wakil kesiswaan nanti baru ke saya seperti itu selama ini ya. Nah biasanya seperti itu. Kalau memang itu mendesak ya. Tapi itu sudah kumpulan data-data terlebih dahulu, baru langsung kita ambil pada saat itu. Tapi kalau ini misalnya kompleks yang besar, biasanya itu kita lebih menganalisis, lebih kajian lebih tinggi lagi. Jadi berbagai sudut pandang, baik itu karena kita mempertimbangkan dampak positif dari suatu kalau kita ini kan berarti instansi ya, jadi kita dampak positifnya dan negatifnya, serta kita tentunya adalah musyawarah yang kita utamakan ya Pak Oji, musyawarah karena kita kadang-kadang setelah mengambil data-data kita berpikir matang, barulah kita bisa membuat suatu keputusan yang terbaik. Berarti kalau soal tata kala atau jadwal ini berarti tergantung dari permasalahannya, ya betul sekali. Atau kalau ini Bu, apakah ada seseorang nih atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan? Oh ya ada, tentunya kita mengkaji suatu masalah atau kasus ini dilihat dari masalahnya. Biasanya saya itu dibantu gitu ya, atau kalau memang butuh itu di orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Kalau memang misalnya kasusnya berkaitan dengan murid, maka mungkin kita cukup melibatkan wali kelas atau mungkin guru BK bersama orang tua murid atau mungkin sampai wakil siswaan juga kita ada komite. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah lebih kompleks, mungkin kita itu yang saya katakan tadi, mungkin kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dengan pengawas atau mungkin yang mitra kerja yang saya sampaikan tadi ya, apakah perlu payung hukum atau psikologi pendidikan atau mungkin perlindungan anak. Kalau memang butuh sampai segitu, makanya kita perlu kemitraan seperti itu dan berkolaborasi jangan lupa. Dan karena dengan koordinasi yang baik dengan semua warga sekolah, dengan mitra-mitra kita, maka itu sangat membantu sangat dalam pengambilan suatu keputusan. Apalagi sekolah kita besar ya Pak Oji ya, dengan jumlah anak yang 800, guru yang 60, orang tua siswa yang heterogen, masyarakat lagi, dan kita tinggal di perkotaan. Jadi saya rasa cukup kompleks. Jadi selama ini alhamdulillah selama pengambilan keputusan itu bisa dihormati dan bisa disepakati berakhir dengan damai seperti itu. Berarti faktornya memang kita kerja sama. Benar. Betul sekali. Bu, dari semua hal ini yang sudah kita diskusikan siang hari ini, apa kira-kira Bu pelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini dalam proses pengambilan keputusan?
Dalam pengambilan keputusan, saya belajar ya, bahwasanya dilema etika itu adalah memang kadang-kadang suatu keputusan itu ada hal yang mungkin tidak sesempurna yang diharapkan. Namun itu semua harus kita musyawarahkan, kita berusaha melihat dari kelebihan dan kekurangan. Yang kita ambil itu tentunya adalah berpegang berprinsip pada nilai-nilai kebajikan ya. Tentu masalah yang kita hadapi itu adalah sangat diperlukan oleh pertama itu Pak Oji kesabaran. Karena kalau kita mendengar suatu masalah, baik itu mungkin masalah kecil, masalah sedang, besar, kalau kita menghadapinya dengan emosional yang kita kenal sosial emosional, itu kalau tidak tinggi itu tidak akan kita bisa berpikir dengan jernih dan bisa mengambil suatu keputusan yang bijak. Jadi memang kalau saya itu adalah kesabaran dulu, kesabaran, ketelitian ya, kemudian kebijakan, juga empati ya, rasa empati itu perlu. Karena kalau misalnya masalahnya itu anaknya kita masih di dalam dunia anak, misalnya masalahnya itu guru kita masih di dalam dunia guru, atau mungkin masalah yang lainnya, atau mungkin di masyarakat. Makanya dalam pengambilan keputusan itu kita bagaimana meminimalkan pengambilan untuk mengurangi dampak negatifnya. Jadi lebih banyak untuk kepentingan bersama, kebutuhan murid, kemudian juga sesuai dengan visi misi sekolah kita ya, karena ini kita instansi sekolah. Juga segala suatu masalah itu kita memang harus menerapkan yang segitiga restitusi itu ya Pak Haji. Itu sangat baik sekali supaya membuat suatu lingkungan itu kondusif, nyaman dan tentram lah seperti itu. Harapannya ke depan seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bu sudah itu ya paling terakhir tadi ya Bu. Oh iya, sudah habis ya. Saya sangat tertarik, Bu, saya memang luar biasa Ibu seorang pemimpin yang mungkin sudah memahami betul bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan. Bu, saya itu semua berkat semua ya, kolaborasi kita semua yang berada di sekolah maupun kemitraan kita dan tentunya orang tua dan masyarakat. Iya, Bu, makasih banyak ya Bu. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sukses untuk Bapak Rozi, semoga lulus di CGP angkatan 11. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah ya. Luar biasa di hari Jumat yang berkah ini apa ya? Iya, masih nampak semangat ya Bu ya. Bu, saya ada tugas untuk seperti ini guru penggerak Bu. Jadi mungkin saya nanti akan bertanya beberapa hal ke Ibu, boleh Bu? Boleh. Jadi berhubungan juga dengan pengambilan keputusan. Jadi nantinya akan saya meminta atau mengajukan nanti beberapa pertanyaan ke Ibu. Ya, silakan. Bu, sebagai kepala sekolahnya kan Bu ya, pimpinan di SMP 2 Karimun ini tentu banyak atau ada beberapa permasalahan, baik permasalahan dari guru, dari siswa, atau mungkin dari pihak orang tua juga. Gitu. Jadi bagaimana biasanya Ibu mengidentifikasi Bu atau membedakan yang mana yang kasus tersebut yang membutuhkan moral, yang mana yang dia dilema etika Bu? Oke. Kalau selaku pimpinan yang diberikan kepercayaan di sekolah ini, sesuai dengan tupoksi Ibu, kita harus ketahui dulu jenis dari apa ini tadi ada dilema ITK ya. Apa itu yang dilema ITK? Apa itu rujukan moral? Jadi harus kita ketahui dulu, identifikasi dulu jenis kasus atau permasalahannya. Nah, yang pertama-tama kan kita harus mempelajari dulu nih kasus atau masalah. Kemudian kita baru memberikan kesimpulan sebelum kita memutuskan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ini kan saling bertentangan nih antara etika moral dengan rujukan moral tadi. Yang penting dalam hal ini kita selain mengidentifikasi, jangan sampai memutuskan permasalahan ini ada pihak-pihak yang dirugikan. Iya. Itu mungkin seperti itu. Jadi Bu,
selama menjalankan keputusan atau mengambil keputusan nih dalam permasalahan yang dihadapi gitu kan Bu. Terutama untuk permasalahan yang dia dilema etika, bagaimana kita mau berhadapan dengan benar dengan yang benar nih. Iya benar. Bagaimana biasanya Ibu mengambil atau pengambilan keputusannya seperti apa biasanya Bu? Iya, mungkin sama-sama mungkin ini Pak Rodi juga di dalam mengikuti kegiatan CGP ini Benar. ada beberapa hal yang harus diketahui ya, cara-cara dalam mengambil keputusan. Kita selalu ada 5 nih. Yang pertama mengumpulkan informasi dulu ya, kemudian melibatkan semua pihak ya, yang terkait, kemudian membuat daftar mana yang pro dan kontra terhadap menyelesaikan dalam permasalahan tersebut, kemudian memperhatikan nilai-nilai yang prinsipil ya, dan yang terakhir mencari solusi dalam memenuhi kepentingan. Nah, cara Ibu dalam mengambil keputusan sebenarnya kita segala sesuatunya mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Dalam hal ini didasari oleh nilai-nilai yang benar. Iya, nilai kebajikan ya. Iya, nilai kebajikan yang bermanfaat bagi semua pihak yang kalau saya bertanya mengenai langkah-langkahnya gitu, udah cara pengambilannya gitu, ada tidak langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil sebuah keputusan itu? Ya, yang Ibu, prosedurnya gitu. Iya, prosedur yang Ibu ketahui, pahami, maupun juga mempelajari juga ya. Sebagai pimpinan ini ada kotak salin itu ada 7 di sini dalam mengambil keputusan. Yang pertama mengidentifikasi, seperti yang pertama tadi, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi atau alternatif, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan memilih dan sejumlah alternatif, mengambil tindakan, dan terakhir meninjau kembali keputusan kita. Nah, dari ketujuh langkah-langkah tadi, maka kasus-kasus yang ada tersebut, pertama-tama kita melihat dulu prosedurnya, langkah-langkahnya tadi. Apabila ada anak-anak kita yang bermasalah, misalnya anak-anak kita ada yang sering tidak masuk sekolah, tentu kita mengetahui dulu akar masalahnya, penyebabnya, mengapa anak kita ini tidak masuk sekolah. Kita lihat dulu latar belakangnya, apakah orang tuanya masuk orang tua mampu atau tidak. Iya, bisa berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Mungkin anak tersebut tidak masuk, agak kesulitan di dalam transportasi. Betul. Berarti di sini dalam hal nah, jadi dalam hal ini bagaimana kita selaku pihak sekolah dapat mempermudah si anak ini. Dari keputusan kami berpihak kepada murid ya. Berpihak pada murid. Jadi tidak ada dari kita untuk membatasi anak ini atau memberikan judge atau hukuman sehingga anak ini tidak boleh bersekolah. Kita menghindari ya keputusan yang paling merugikan. Bu, dalam selama ini udah banyak nih berarti permasalahan yang sudah dihadapi Bu ya, yang sudah selesai dan lain sebagainya. Kira-kira apa Bu hal-hal yang sudah berjalan efektif nih Bu selama ini yang sudah dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan? Ya, lebih khususnya yang dilema etika gitu. Yang dilema etika ini kan kita di sini harus menggunakan dalam mengambil keputusan itu menggunakan tiga prinsip. Ibu kan apa juga nih? Iya benar. Belajar juga nih. Sama-sama sudah dipercayakan pimpinan. Yang pertama kita harus berpikir berbasis akhir katanya di situ ya. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Nah, dengan adanya kasus atau permasalahan yang ada, tentu kita terlebih dahulu meminta masukan saran, terutama dari wali kelas. Anak kita kasus anak nih lah ya, wali kelas, kemudian ada satu masukan juga dari guru konseling dan dari guru wakil bidang kesiswaan kita dan juga kawan-kawan yang mengajar di kelas tersebut. Jadi kita juga saling istilahnya memberikan masukan, saran, dan sehingga keputusan yang kita berikan itu menjadi suatu keputusan bersama, rasa tanggung jawab bersama, dan kita semuanya berpihak pada siswa dan pada akhirnya memang berpihak pada murid ya. Berarti hal ini yang sudah berjalan efektif selama ini dilakukan ya. Selain sudah berjalan efektif nih Bu, tentu ada beberapa hal mungkin yang berupa tantangan atau yang
yang menjadi kendala gitu Bu selama Ibu pengambilan keputusan tantangannya gitu Bu selama ini Iya. apa nih yang selama dihadapi? Tantangan sebagai pimpinan itu kadang-kadang kita agak sulit untuk membedakan apa etika Dilema etika dilema etika dan bujukan dan moral bujukan tadi, moral. karena sama-sama semuanya itu saling, yang satu bertentangan, yang satu tidak benar dan salah. Iya benar. Nah, berarti dalam hal ini betul-betul kita harus apa katakanlah memperhatikan hal-hal itu tadi. Jadi butuh perhatian ekstra Bu Butuh ya. ekstra, jangan sampai anak kita ini menjadi yang terabaikan. Ya, itu tadi seperti Ibu sampaikan tadi, semuanya disesuaikan dengan berpihak pada keberpihakan kepada murid. Jadi sebenarnya memang agak sedikit butuh perhatian nih cara membedakan yang mana yang dilema etika, yang mana yang bujukan dilema moral gitu etika ya. dan bujukan moral. Iya, Itu betul sekali Bu. sulitnya itu tadi. Iya, luar biasa ya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira dalam ketika terjadi suatu masalahnya, apakah Ibu punya tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan sebuah masalah? Atau Ibu langsung pada saat itu juga, di tempat itu juga mengambil keputusan seperti itu? Harus tergantung dari permasalahan. Tergantung permasalahan. Tergantung dari Ya. kasusnya. Kalau seandainya kasusnya yang agak berat, yang butuh memang harus diselesaikan saat itu juga, tentu kita ada saling kolaborasi, kerjasama, ya. Yang mengetahui permasalahan sebelumnya mungkin wali kelas ke guru BK, konseling ke wakil bidang siswa melalui ke ibu. Jadi antara wali kelas atau perjenjang itu tadi kita harus saling kerjasama, kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan anak ini. Berarti tergantung urgensi masalahnya. Urgensinya, kalau seandainya masih bisa diselesaikan wali kelas, konseling, wakil, dan bisa dijadwalkan, berarti itu nanti bisa kita sepakati. Berarti istilahnya fleksibel lah. Gitu Bu ya. Jadi memang tergantung urgensinya Pak. Urgensinya. Iya. Bu, apakah ada seseorang atau ada orang atau faktor-faktor nih Bu yang mempermudah Ibu selama dalam proses pengambilan keputusan? Iya, pasti. Berarti Bu Nah, ya. berarti dengan adanya kerjasama atau Kerjasama kolaborasi dari tadi, kolaborasi dari wali kelas, itu dari sama. wali kelas, BK, nah dengan wakil kita, dewan guru atau guru yang mengajar di kelas. Setiap kita mengadakan menyelesaikan suatu permasalahan, kan kita perlu masukkan saran juga dari yang lainnya. Tidak otomatis karena pimpinan, keputusan pimpinan itu yang harus diikuti. itu memang sebagai yang punya tanggung jawab besar kan memang kepala sekolah. Betul. Berarti memang kalau ditanyakan ada tidak seseorang yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ini, pasti ada Bu ya. Ada ya. Dari wali kelas. Ya, kolaborasi itu tadi Pak. Iya. Memang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan anak tadi. Memang dibutuhkan kolaborasi Bu. Iya. Baik Bu. Dari semua hal Ibu yang sudah kita bicarakan sekarang ini yang Ibu sampaikan, saya sangat luar biasa sekali mendengar bagaimana cara Ibu dalam proses pengambilan keputusan, terus berkolaborasi dengan sesama rekan guru atau dengan guru BK bahkan Ibu ya. Kemudian kira-kira pembelajaran apa nih Bu yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Berarti di dalam mengambil keputusan itu segala sesuatu harus dipertimbangkan. Harus ada meminta masukan saran dari rekan-rekan ya, baik itu wali kelas, BK, wakil, dewan guru yang mengajar, karena itu lebih efektif dan bermanfaat. Sehingga anak-anak kita merasa dihargai juga walaupun mereka sudah melakukan atau ada masalah-masalah tertentu yang sebenarnya kita belum bisa menerima nih ya sesuai peraturan sekolah kan, tata tertib sekolah, tetapi kan kita kembali lagi dilihat dari hal-hal positifnya saja. Inilah sebagai pendidik kita tidak hanya menyelesaikan permasalahan itu secara tertulis, tapi kita kembali ke hati, jangan sampai ada yang dirugikan. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat luar biasanya mendengar semua jawaban-jawaban dari Ibu. Ini juga nanti akan menjadi pelajaran bagi saya dalam
proses pendidikan saya di Guru Penggerak, Bu. Iya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, atas kerjasamanya, Bu, ya. Ya, sama-sama Pak Rozi, semoga semangat, Amin. tetap optimis. Amin. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Berapa